Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aryastuti, mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 MPTK Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan tugas dari Bapak dosen untuk mengidentifikasi setiap masalah yang ada di sekolah, terutama di kelas saya. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak pengawas, yaitu Bapak Dr. Andes Muntasir, SIP LPD. Berdasarkan peraturan kami, berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan oleh Pak dosen, kami sebagai mahasiswa ditugaskan untuk membuat sebuah video, yaitu yang berupa wawancara tentang identifikasi masalah yang ada di kelas saya. Untuk itu, saya hari ini akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak sesuai dengan masalah-masalah yang saya temukan di kelas. Yang pertama yaitu pedagogik, literasi, dan numerisasi. Minat belajar siswa rendah dalam literasi cerita dan numerasi menyelesaikan masalah soal cerita pada siswa kelas 1. Kebetulan di sekolah kami, terutama di kelas saya, itu minat membaca siswa itu rendah, Pak. Jadi anak-anak itu merasa minat siswanya atau kurang dalam hal membaca itu kurang. Misalnya karena guru memberikan anak-anak ini dibaca, itu kadang-kadang anak-anak lebih baik banyak bermain atau ngobrol dengan teman. Jadi untuk di kelas saya sendiri, minat baca mereka itu berkurang. Kira-kira faktor yang menyebabkan anak tersebut kurang berminat dalam kegiatan membaca itu kira-kira apa saja? Faktor yang menyebabkan siswa tersebut kurang minat dalam hal membaca. Kelas panjenengan kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, berarti sudah melalui kelas 1, kelas 2. Dan mungkin akar permasalahannya kan mungkin ya, ini dari kelas 1, kelas 2 itu guru kurang dalam mengarahkan untuk meningkatkan anak, meningkatkan kemampuan membaca. Bisa jadi seperti itu. Ini bicara normalnya kan seperti itu, kecuali dalam hal anak yang punya secara umum seperti itu. Jadi mungkin berlatar belakang dari kelas 1, kelas 2-nya itu guru kurang diminati dalam menyampaikan materi, sehingga anak-anak minat membacanya. Ini berdampak di awal kelas 3 di kelas yang menjadikan sehingga anak malas untuk menyelesaikan soal dalam bentuk soal cerita. Tapi dalam masalah ini masih bisa diatasi. Panjenengan harus telaten ya, di luar jam pelajaran panjenengan bisa meningkatkan kemampuan membaca siswa panjenengan di luar jam pelajaran. Sehingga nanti manakala sudah dipandu, dibimbing oleh panjenengan dalam beberapa waktu, insya Allah minat membaca anak meningkat, dan secara otomatis dalam menyelesaikan soal yang berbentuk soal cerita ya secara otomatis akan tidak mungkin terus jenuh. Yang lebih penting dominan adalah panjenengan harus mampu meningkatkan minat anak itu membaca, sehingga langkahnya yang paling penting adalah ya mendorong dengan cara membimbing kemampuan anak dalam membaca ini harus di luar jam pelajaran. Kalau hanya mengandalkan mengacu pada jam pelajaran saja, saya
kira tidak ada perubahan yang signifikan dalam waktu. Tapi kalau panjenengan perhatian menambah 2 jam pelajaran, insya Allah minat membaca bagi siswa yang menjadi tanggung jawab, insya Allah kira-kira itu. Terus menurut pendapat Bapak, apa yang dilakukan sekolah agar anak-anak gemar membaca? Bagaimana sekolahnya itu harus bagaimana sih supaya anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai 6 itu senang gemar untuk membaca? Secara umum berarti ya, kami ini bicara lembaga ya, institusi di SD Kalilang 42 secara umum untuk meningkatkan anak gemar membaca itu dibuat jadwal, masing-masing guru kelas itu punya jadwal untuk kegiatan perpustakaan, dan panjenengan selaku penanggung jawab harus memantau. Tidak hanya anak keluar masuk perpustakaan tapi tidak ada kegiatan. Jadi diberi tugas masing-masing itu guru memberi tugas pada siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya dipantau, tidak dijol. Ya harus dipantau semua siswa masuk ke perpustakaan itu benar-benar melaksanakan tugas dari Bapak Ibu. Karena ya manusia kalau tanpa pantauan mereka hanya gaduh di perpustakaan. Itu kendalinya seperti itu, panjenengan memantau. Dan siswa manakala ngerti dipantau oleh ibu guru, insya Allah. Dan secara tidak langsung itu juga membentuk karakter siswa, karakter apa? Disiplin, ya, ya pembiasaan, disiplin. Itu pendapat saya itu. Jadi guru memang harus memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Iya. Jangan sudah ada perpustakaan, sudah ada bukunya tapi dibiarkan saja. Atau sudah ada perpustakaan tapi kita serah anak-anak membaca apa tidak itu. Ya kalau diserahkan pada anak, Ya. saya yakin Gurunya harus iya, harus dijadwal lah. Kalau ini bicara institusi sih ya, satuan pendidikan di SD Kalilang ini harus dijadwal masing-masing kelas. Ya sudah barang pasti dengan materi literasi yang berbeda sesuai dengan tingkat kelasnya masing-masing. Kata kuncinya dipantau. Masuk perpus, guru yang menjadi penanggung jawabnya harus memantau. Masih untuk indikator masalah yang kedua yaitu kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Pokok masalahnya di sini ada siswa yang lamban dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Jadi ada siswa yang lamban sekali dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya sehingga dia tidak bisa mengikuti pembelajaran demi dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Pertanyaannya, menurut pendapat Bapak, apa metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa yang mengikuti lamban dalam pembelajaran di kelasnya? Metodenya apa? Kira-kira Untuk lamban, berarti dia itu butuh pelayanan khusus lah ya. lebih banyak diperhatikan oleh guru. Iya, iya. Jadi gurunya itu lebih ekstra lah dalam memperhatikan si anak tersebut, karena di SD kita kan tidak ada ini ya Pak, istilahnya guru yang khusus sih ya menangani kasus-kasus tersebut. Jadi sebagai guru kelas kita harus lebih ekstra memperhatikan anak tersebut. Misalkan dia tidak bisa menulis, jadi lebih sering dilatih menulis. Kata kuncinya apa? Anak tersebut diberi Lamban. perhatian khusus oleh guru. Tapi perhatian khusus ini juga dengan irama, sehingga tidak ada kesan bagi anak itu aku tuh dicecer terus di guru. Iya, Iya, seperti kan itu. seperti itu. Itu dampaknya itu Iya. nanti fatal. Kalau ada kesan di memori anak itu dicecer terus di guru, fatal hanya. Jadi harus memberikan kesan menyenangkan bagi Iya. siswa.
perhatian khusus tapi dengan catatan kesannya menyenangkan, merasa dibimbing, dilindungi dan sebagainya. Masalahnya kalau penerapan panjenengan itu keliru, fatal, anak-anak berbahaya. Jadi jangan cecer malah ini Iya. anak kayak lambat, malah gurunya harus mencecer terus dengan kalimat-kalimat yang mana justru itu membuat down siswa. Iya, iya. Akhirnya kan minder, terus nanti malas belajar. merasa terbebani. Iya. Jadi dengan irama itu seperti itu, perhatian khusus tapi dengan teknik yang menyenangkan sehingga tidak ada dimulai anak itu. Terus pertanyaan ya panjenengan, saya yakin guru yang berpengalaman ya, pendekatannya seperti apa, walaupun anak ini perlu perhatian khusus tapi tidak ada kesan di memori anak ini jujur. Untuk yang berikutnya, menurut pendapat Bapak, faktor apa yang menyebabkan anak lamban dalam mengikuti pembelajaran? Biasanya faktor apa? Disebabkan karena faktor apa? Anak itu lamban dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Bisa faktor internal secara biologis, nyuwun sewu lah ya, dari orang tuanya itu dominan sekali ya, kemampuan tingkat kecerdasan dari kedua orang tuanya ini berdampak. Makanya orang tua dulu kan mencari jodoh pun dengan bibit, bobot. Jadi gennya ya Pak, Iya, dari sama gen anaknya ya, itu itu ya. pengaruhnya. Pangapunten lah kalau orang tuanya lola lah, pangapunten gurunya pun ngejat seperti apapun itu kan dominan faktor gen itu ya. Tapi kan kewajiban guru tidak hanya mencerdaskan anak yang memang punya kemampuan kecerdasan yang luar biasa, justru itu benar-benar dikatakan, makanya disebutkan guru pahlawan tanpa jasa. Iya, karena anak yang secara umum tidak punya kemampuan normal lah, secara umum dinilai punya kemampuan di bawah normal, tapi guru yang telaten sehingga anak itu minimal rata-rata kemampuannya dengan teman yang lain. Ini luar biasa. Dan sudah banyak guru yang berjasa seperti itu. Tapi kebanyakan orang tua manakala siswanya sukses kan nepuk dada, siapa dulu ibunya, dicampakkan karya dari guru, makanya disebutkan guru tanpa dia pahlawan tanpa jasa. Tapi ikhlaskan sajalah ya. Malaikat akan mencatat secara jujur. Bu Indah, bimbingannya Bu Indah yang luar biasa. Anjar, kebanggaan dan itu kebanggaan secara batiniah bagi seorang guru. Ya rasa memang susah Bu, tapi malah kalau sukses dikatakan sukses di Anda dianggap sukses oleh orang lain kan kebanggaan yang luar biasa yang tidak bisa dihargai secara finansial. Ini perjuangan saya mencerdaskan anak yang punya kemampuan akhirnya bisa minimal rata-rata dengan teman-teman. Itu makanya banyak guru yang dari wajah dan usianya berbeda jauh. Kelihatannya usia sudah sekian puluh tahun tapi kelihatannya 10 tahun lebih muda. Karena sering muncul kepuasan batin, mampu mengarahkan peserta didik dan sebagainya yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, yaitu tentang membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Perlu Bapak ketahui, Pak, bahwa di sini itu kebanyakan anak didiknya itu tinggalnya jauh dari orang tua, Pak. Kebanyakan siswa di sini itu tinggalnya sama mbaknya atau sama uaknya atau siapa, dan orang tuanya itu merantau untuk bekerja untuk mencari uang. Dengan permasalahan tersebut, maka saya menemukan masalah yang seperti ini, yaitu rendahnya prestasi siswa yang tinggalnya jauh dari orang tua. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan? Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Kalau kebanyakan peserta didik panjenengan itu terpisahkan oleh orang tuanya, terpisahkan dari orang tuanya. Ini yang langkah awal harus memberi pemahaman, dengan cara kalau tidak home visit lah ya, secara umum dulu memberi pemahaman. Artinya pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini panjenengan selaku orang tua. Jadi biar ada kerjasama, diberi pemahaman. Kalau sudah diberi pemahaman, insya Allah kan ada tanggung jawab juga sebagai orang tua membimbing putra putrinya saat di rumah. Ya, minimal ke sekolah memberi pemahaman seperti itu sehingga nanti mengendalikan saat siswa itu berada di rumah. Kalau secara jujur, kalau siswa posisinya di rumah sebenarnya kan menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini anak yang terpisahkan dari orang tuanya. Memang hubungan secara batin itu ya beda saja antara dengan orang tua kandung dengan ibu kembang dan sebagainya. Itu tadi panjenengan menyampaikan juga terpisahnya orang tua dengan siswa itu ya karena dalam rangka menopang ekonomi keluarga. Ya, panjenengan selaku guru harus memaklumi kondisi yang seperti itu. Meminta kerjasama, dijalin kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Intinya diberi pemahaman. Manakala sekolah tidak beri pemahaman, ini menjadi tanggung jawab bersama ya cuek. Apalagi di era zaman sekarang, ya kan? Kalau tidak dikendalikan, tidak dibimbing oleh yang diberi tanggung jawab di rumah, ya anak mesti akan sangat masalah dengan hiburan televisi, HP, terus permainan yang lain. Artinya ya boleh rasa singkat di rumah pun punya jadwal kegiatan. Anak itu harus terjadwal kegiatan terkendali. Coba masyarakatnya, orang tuanya jiwa apa budenya apa kulitnya itu diberi pemahaman dengan cara sekolah itu tapi berdasarkan fakta. Panjenengan sudah berdasarkan fakta. Ini berat sekali artinya membimbing anak kelas 3 umpamanya sekian persen itu anak dibimbing belajar sulit sekali. Ya, berdasarkan fakta yang Anda temukan baru ini solusi ya, karena mengundang orang tua untuk menerima pengetahuan dari sekolah, dimintai kerjasamanya antara orang tua dan sekolah. Insya Allah itu ya langkah yang efektif. Kadang-kadang kan ada orang yang sudah sepuh sekali ya, sudah tua sekali, akhirnya kalau diundang atau di ke home visit ke rumahnya kadang-kadang sudah nah terserah Bu Guru saja itu pokoknya saya sama Bu Guru titip pasrah sama Bu Guru. Itu gimana Pak orang tua yang tidak seperti mungkin itu? Ya Bu Guru ya di depan beliau memang mungkin panjenengan influensi, tapi kan ada metode dengan cara umpamanya ini orang mbahnya sudah tua renta, suruh bimbing siswa panjenengan di rumah itu impossible, suatu hal yang sangat tidak mungkin. Panjenengan carikan siswa tersebut yang paling dekat temannya, teman sekelasnya siapa, biar belajar bersama, belajar kelompok. Belum tentu mbak orang pintar macam umpamanya pernah bimbing orang pintar bimbing itu orang sekolah iya dengan memanfaatkan seperti itu. Jangan dipaksakan mbaknya yang sudah tua renta terus panjenengan mengiyakan terserah Bu Guru, tapi Anda juga punya trik dengan cara memanfaatkan tutor teman sebagainya yang berdekatan. Jangan radius berjauhan yang merepotkan siswa, dan itu pesan Bu Guru tidak akan dilaksanakan. Caranya seperti itu. Untuk yang keempat
yaitu pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Yang masalah yang sering saya temukan di sekolah yaitu guru selalu menggunakan model ceramah dari awal sampai akhir pembelajarannya di kelas. Yang ingin saya tanyakan, menurut pendapat Bapak, mengapa guru itu seringkali menggunakan model ceramah dari awal sampai akhir dalam pembelajarannya? Yang menurut saya karena guru tidak menyiapkan untuk melakukan apalagi di tahun sekarang sudah IKN implementasi kurikulum di Kurtila saja ya tidak dominan metode ceramah, hanya pengantar saja kan, pengantar, selebihnya itu sudah bukan ceramah. Implementasi kurikulum merdeka kuncinya itu malas untuk melakukan perubahan. Itu bahaya di era zaman sekarang seperti itu. Guru yang punya konsep stagnan, tidak mau belajar, tidak mau langsung awalnya, malas dengan perubahan, nanti akan tergilas oleh zaman. Tapi saya kira ya jumlahnya sudah sedikit lah. Fakta di lapangan saya temukan guru-guru muda yang sekarang itu punya kemampuan yang luar biasa lah. Jadi dalam jumlah kecil mungkin masih ada guru yang enggan untuk melakukan perubahan. Prosentasenya kecil sekali. Ini berdasarkan fakta pengamatan saya datang ke beberapa sekolah ya, prosentasenya kecil. Kecuali mereka-mereka yang memang sudah hampir memasuki purna tugas, ya wajar. Semangat kerjanya kan sudah. Tapi dengan guru-guru yang muda di era sekarang itu saya amati ya kebanyakan punya kemampuan yang luar biasa dan semangat untuk mengikuti perubahan, mengatakan perubahan dan sebagainya. Ada semangat. Bilangkannya seperti itu. Jadi guru itu memakan guru itu harus siap menghadapi perubahan dan untuk belajar sendiri. Iya, Harus banyak menuangkan inovasi, ya kreatif agar pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan. Guru itu harus siap dengan komitmen. nah sekarang di era milenial ini ilmunya kan bisa langit kaki ya, dengan alat bantu HP dan sebagainya, mau menyadap ilmu apapun sudah. Sudah tersedia, hanya kemalasannya itu disingkirkan terus berubah. Dan HP ini dimanfaatkan hanya untuk telepon, SMS-an, ya untuk menimba ilmu. Kasihan sih kalau yang enggan untuk melakukan perubahan dan nanti yang bisa diketawakan oleh teman-teman. Ya terutama Anda yang masa kerjanya itu masih lama, harus itu wajib hukumnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya kalau teman Anda barangkali satu sekolah yang sudah tinggal setahun, 2 tahun, tugas barangkali semangatnya. Tapi Anda yang masih muda, masa kerjanya masih lama, jangan mengikuti gaya hidup mereka yang sudah menjelang pensiun. Mesti nyata semakin sepuh kan ampuh, tapi kan ya awalnya memang tidak punya kemampuan dasarnya sudah tidak. Saya yakin guru-guru muda sekarang itu semangatnya luar biasa untuk Ini tentang pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran, ya. Di SD kami seringkali ada permasalahan seperti ini, Pak. Guru termasuk saya mungkin ya Pak, guru jarang memanfaatkan pemanfaatan teknologi inovasi dalam setiap pembelajarannya di kelas.
yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pendapat Bapak, faktor apa saja yang menyebabkan guru kurang memanfaatkan teknologi atau TIK dalam pembelajarannya di kelas? Saya justru balik bertanya pada kamu. Sarana prasarannya sudah tersedia apa belum di sekolah kamu? Sudah. Sudah. Sarana prasarana sudah tersedia, tapi enggak. Itu nanti sharing dengan teman lah ya. Kan masing-masing guru nggak mungkin punya kemampuan yang sama kan. Teman guru yang punya kemampuan berlebih dibanding yang lain itu harus bisa menyemangati. Iya, berbagi ilmu. Iya, yang merasa, yang menilai orang lain bukan dirinya sendiri. Orang lain menilai Anda punya kemampuan lebih dalam itu umpamanya. Ini harus menyemangati, mencontohkan dan sebagainya. Anda yang punya kemampuan lebih. Kalau Anda sudah sering memanfaatkan IT dalam pembelajaran, nanti yang lain risih, malu dengan sendiri. Itu caranya seperti itu. Banyak teori, diceramai dan sebagainya. Tapi penerapannya tidak. Itu langkahnya seperti itu. Yang dianggap oleh teman itu punya kemampuan lebih, itu harus menjadi suri teladan. Otomatis ya suwe-suwe yang menusan dia perasaan Anda isi, dia ingin berubah. Nggak usah dikomando, nanti kan terbuka hati nuraninya. Rasanya di mesinnya tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu, indahkan seperti itu. Dengan cara halus Anda dengan cara itu memberikan contoh. Saya yakin tanpa harus diceramai, dinasihati. Kalau masih punya nurani dengan catatan ya, kalau guru itu sudah tidak punya perasaan ya peduli amat. Itu seperti itu caranya. Pintar itu Iya. contohkan ya untuk teman-teman yang Pintar lain. menurut Dan penilaian teman-teman aja nggak belum pintar jawab apa? Iya kan. Mungkin atas arahan dari kepala sekolah. Itu trik yang halus dan insya Allah sukses. Mereka yang kemampuannya di bawah dengan tidak merasa digurui, tapi hati nuraninya terbuka, timbul kesadaran sendiri. Kalau orang bisa mentransfer pengetahuan ilmu pada orang lain, tapi yang diberi ilmu itu seperti biasa, seperti halus. Itu kalimat itu. Gak perlu kemampuan hilang untuk menyemangati dan kompak yang punya kemampuan berlebih. materi terkait literasi, numerasi, dan miskonsepsi tentang soal-soal HOTS. Masalah yang sering saya temukan di sini adalah siswa mengalami miskonsepsi tentang pemberian soal HOTS yang diberikan oleh gurunya. Di sini banyak siswa itu tentang diberikan soal-soal HOTS itu kok merasa kesusahan. Itu apa sih? Menurut pendapat Bapak, mengapa anak-anak masih kesulitan dalam menjawab soal-soal yang berbentuk HOTS? Kita tadi menyampaikan miskonsepsi, berarti memahami konsepnya benar. Ya kan? Guru nanya arahnya ke utara, jawabnya ke selatan. Guru bisa membantu biar tidak terulang lagi miskonsepsinya, memberikan kata kunci pada pertanyaan soal itu, kata kuncinya. Awal-awal dipandu udah apa-apa ya, menemukan kata kunci. Ini yang ditanyakan sih yang paling mendasar. Guru nanya apa sih di soal ini? Konsepnya kan harus dipahami. Ya konsepnya, pemahaman konsepnya udah keliru, nggak mungkin siswa akan menjawab dengan benar. Ada jaminan kalau konsepnya sudah tidak benar, menjawabnya benar kan nggak mungkin. Jadi dipandu awal-awal itu memahami konsep di soal yang nomor 1 umpamanya ya, yang ditanyakan kata kuncinya Bu Guru tanya apa? Ya dibantu sama masalah. Kewajiban guru yang mandu, membimbing dan sebagainya kan. Awal-awal itu seperti itu sehingga
Nanti pada akhirnya anak setelah sering dipandu dan sebagainya, nanti pada saatnya akan bisa menemukan konsep yang ditanyakan di soal itu. Karena pemahaman konsepnya tidak keliru, secara pasti anak akan menjawab secara benar. Ya memang berat, Bu, ya, dengan soal-soal yang itu memang berat. Pemahaman konsepnya dulu, nanti menguraikan jawabannya juga butuh kemampuan. Nah, bagaimana kemampuan untuk menguraikan jawaban dan sebagainya? Kalau konsepnya keliru, bintang jawaban itu menurut saya seperti itu. Jadi dipandu dengan cara memahami kata kunci dari tiap soal. Dan nanti dalam durasi beberapa pertemuan dicoba Anda jangan memandu secara full. Iya, bisa mengajukan pertanyaan. Kata kuncinya apa anak-anak? Di soal nomor 1 anak berlomba. Setelah beberapa pertemuan anak akan menemukan, nanti yang pintar kan mesti dia. Ini Bu Guru. Nah, itu caranya. Jadi meluruskan konsepnya. Karena kan kan apalagi kan dengan termasuk kelas ini. Dia harus punya kemampuan yang lebih. Anak faktor usia. Ya, memang kemampuannya sudah berbeda. Makanya saya salut lah teman-teman dulu yang mampu, apalagi bertahun-tahun bercokol di kelas 1. Pengalaman saya pribadi, saya dari dulu sampai 25 tahun nggak pernah dipercaya untuk pulang kelas 1. Secara materi pengetahuan mudah, tapi justru kemampuan untuk mentransfer pengetahuan kepada siswa kelas 1 SD. Saya mungkin karena kurang sabar, kurang telaten, selama jadi guru nggak pernah dipercaya untuk kelas 1. Ya paling rendah memang kelas 1. Makanya saya jujur salut pada teman-teman guru yang mampu yang menghadapi siswa kelas 5, kelas 1, dan sukses. Kalau hanya pinter ada TikTok tapi tanpa sukses ya tidak perlu diacung-acung. Benar, saya secara pribadi mengakui kehebatan. Ini lagi-lagi dipercaya untuk di kelas 1. Tahun depan lagi dipercaya kelas 1. Kepala sekolah secara tidak langsung kan menilai kemampuan guru, sehingga dipertahankan dibanding dengan teman guru yang lain. Wah, masih mampunya tidak. Kan seperti itu. Nah, kalau orang yang punya kemampuan diposisikan di kelas manapun, jangan terjadi yang di belahan bumi yang sana kadang-kadang pembagian kelas jongkong-jongkongan orang maksudnya itu rebutan, ya. Iya, di sekolah Anda itu jangan sampai terjadi menjelang awal tahun pelajaran ibu kepala sekolah pembagian tugas terus nanya ini isi pertanyaan. Memang secara materi barangkali paling ringanlah kelas 1 ya. Itu justru kemampuan yang harus ini ya. Kira-kira itu jawaban saya. Barangkali kurang puas dengan jawaban saya, panjenengan punya konsep bisa sharing kan ya? Ini adalah pertanyaan yang terakhir nih Pak, tentang tadi masalah misconception hoax. Menurut pendapat Bapak, apakah pemberian soal hoax akan membuat anak lebih berpikir kritis? Itu penerapan itu kan sudah berdasarkan penelitian para pakar, ya kita bukan pakarnya lah. Kita percaya saja dengan teori yang sudah ditemukan akhirnya sudah dijamin lah
walaupun kadang-kadang timbul error, iya, terpulang ke betul. Jadi sudah melalui penelitian, ahli pendidikan, itu sudah yakin akan mengarahkan anak mampu berpikir itu seperti itu, tapi dengan catatan soal yang dibuat memiliki kriteria tindakan ini soal tergolong hot A, B, C kan seperti itu. Tapi dulu dalam membuat soal ini kata tergolong hot harus panduannya, rambuannya panjang, iya, itu harus dipahami itu banyak soal tergolong hot jadi guru nektor. Ya, dia tidak bisa mengarahkan membimbing anak mampu berpikir kritis. Seperti itu. Terima kasih kepada mudah-mudahan hasil wawancara ini bisa kita laksanakan untuk berkelanjutan di kelas pembelajaran, terutama di kelas 3. Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih. Hari ini tugas saya untuk mewawancarai dari Bapak Pengawas telah selesai. Untuk teman-teman semuanya tetap semangat dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita sukses semua. Terima kasih.